Februari 2021, 5 kepala daerah akhiri masa jabatan, 1 diantaranya kepala daerahnya akan dilantik, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak. Tugu PPRA atau Tugu Penentuan Pendapat Rakyat yang berada di Provinsi Papua Barat kini tidak terawat dengan baik. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, tanggal 17 Februari 2021, masa jabatan kepala daerah di 5 kabupaten akan berakhir. Dari 5 kabupaten tersebut, Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak akan dilantik lebih awal karena tidak ada sengketa yang terjadi. Sesuai dengan masa jabatan dari 5 kepala daerah di Provinsi Papua Barat yang akan berakhir pada tanggal 17 Februari 2021 adalah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Raja Ampat. Dari 5 kabupaten tersebut, 4 kabupaten akan diisi oleh pejabat sementara, sambil menunggu proses penyelesaian sengketa pemilu kada di MK. Sedangkan Kabupaten Pegunungan Arfak pejabatnya akan dilantik oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat Agus Rumbino saat diwawancarai mengatakan, dari 5 kabupaten yang masa berakhirnya pada tanggal 17 Februari 2021, khusus untuk Kabupaten Pegunungan Arfak yang tidak ada sengketa, sehingga pengusulan SK oleh pemerintah Provinsi Papua Barat sudah dilaksanakan. Sedangkan 4 kabupaten lainnya, sesuai petunjuk Menteri akan ditempatkan 4 orang pejabat. Yang dari 5 kabupaten itu yang masa berakhirnya akan ada pada tanggal 17 Februari, itu yang sementara satu diantaranya Pegaf, itu tidak ada sengketa, sehingga sudah kita usulkan untuk diproses SK-nya. Sedangkan 4 diantaranya Manokwari, Mansel, Wondama, dan Raja Ampat, itu karena ada sengketa, sehingga sesuai surat dari kementerian kita belum bisa proses karena menunggu putusan hasil sidang itu yang dijadwalkan tanggal 17 sampai 24 Maret. Sedangkan masa berakhirnya kan 17 Februari besok, sehingga terkait dengan itu bukan mungkin sesuai petunjuk Kementerian Dalam Negeri juga kita akan menempatkan lagi 4 orang penjabat. Lebih lanjut disampaikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak akan dilaksanakan pelantikan pada tanggal 17 Februari 2021. Untuk tempat pelantikan akan menunggu petunjuk gubernur, namun arahan sementara pelantikan akan dilaksanakan di kabupaten masing-masing, dengan harapan masyarakat dapat langsung melihat. Untuk PG sudah diproses, untuk ini sudah tanda tangan, karena tidak ada sengketa sehingga beberapa persyaratan yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai bupati definitif sudah lengkap untuk PG. Sehingga kita sudah proses jadi antar ke Jakarta. Diharapkan proses keputusan MK segera berlangsung sehingga kabupaten kota di Papua Barat yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020 lalu dapat segera diusulkan kepada pemerintah pusat untuk segera dilantik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kontingen Pesparawi Kabupaten Manokwari yang akan ikut dalam lomba pesta pada suara gerejawi tingkat provinsi Papua Barat ke-13, Jumat kemarin dilepas oleh PLH Bupati Manokwari Edi Pudoyo. Pelepasan kontingen Pesparawi Kabupaten Manokwari yang berlangsung Jumat kemarin bertempat di Gedung Wanita Manokwari diawali dengan ibadah syukur. Kontingen Pesparawi Kabupaten Manokwari yang akan ikut dalam lomba pesta paduan suara gerejawi terdiri atas 7 kategori lomba, yakni paduan suara pemuda remaja, paduan suara pria, paduan suara dewasa campuran, paduan suara anak, paduan suara wanita, musik pop gereja, dan solo remaja putri. Hadir dalam acara pelepasan kontingen Pesparawi Kabupaten Manokwari, PLH Bupati Manokwari Edi Pudoyo,
PLT Sekda Kabupaten Manokwari, Ketua Umum Pesparawi Kabupaten Manokwari, Irma Purnamasari Mandacan, Kakanwil Kementerian Agama Kabupaten Manokwari, Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, serta perwakilan Polres Manokwari. PLH Bupati Manokwari Edi Budoyo dalam sambutannya menyampaikan salah satu tujuan Pesparawi yakni memupuk tali persaudaraan, rasa kebersamaan dan ungkapan kesetiaan terhadap Tuhan. Sehingga diharapkan kegiatan ini tidak semata-mata sebagai bentuk kegiatan rohani, namun dapat menjadi sarana kesaksian. Oleh sebab itu, saya berharap kegiatan ini bukan saja sebagai bentuk kegiatan kerohanian dalam hal pengembangan kreativitas seni budaya, yang pengembangan kreativitas seni budaya yang bernafaskan keagamaan Kristus, tetapi juga menjadi sarana kesaksian iman Kristen saudara-saudari sekalian. Selain itu, hal ini juga hendaknya merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan sebagai wujud pertanggungjawaban atas talenta seni yang telah dikaruniakan Tuhan kepada saudara-saudari sekalian. Di hadapan pengurus Pesparawi dan peserta Pesparawi Kabupaten Manokwari yang akan ikut dalam Pesparawi tingkat Provinsi Papua Barat yang juga sebagai tuan rumah, agar selalu mempersiapkan diri sebaik mungkin demi mengharumkan nama Kabupaten Manokwari. Oleh sebab itu, saya berharap kegiatan ini bukan saja sebagai bentuk kegiatan kerohanian dalam hal pengembangan kreativitas seni budaya, yang pengembangan kreativitas seni budaya yang bernafaskan keagamaan Kristus, tetapi juga menjadi sarana kesaksian iman Kristen saudara-saudari sekalian. Selain itu, hal ini juga hendaknya merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan sebagai wujud pertanggungjawaban atas talenta seni yang telah dikaruniakan Tuhan kepada saudara-saudari sekalian. PLH Bupati Manokwari juga mengajak seluruh pengurus, panitia, serta peserta agar saling menjaga hati sehingga tidak terjadi perpecahan dan perselisihan, namun tetap terjalin kekompakan dan kerjasama dengan tetap rendah hati sehingga nama Tuhan semakin diagungkan di atas tanah Papua, lebih khusus Kabupaten Manokwari. Acara pelepasan kontingen Pesparawi diwarnai dengan penampilan dari setiap kategori yang akan mengikuti lomba pada 18 Februari mendatang. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, evaluasi program kerja tahun 2019-2020 Gereja Kalvari Pantekosta Masehi di Indonesia Papua Barat gelar rapat kerja daerah selama 2 hari di Kabupaten Fakfak. Rapat kerja daerah kedua Gereja Kalvari Pentakosta Masehi Indonesia atau GKPMI Papua Barat berlangsung selama 2 hari dengan sorotan tema Bersatu untuk Menunaikan Misi Ilahi yang dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipus pasal 1 ayat 27 sampai dengan 28 dengan subtema Sampai masa tuamu giatlah terus mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan satu hati dan saling menopang satu sama lain. Dalam mengimplementasikan tema dan subtema, GKPMI bergereja mengedepankan tripanggilan gereja sebagaimana disampaikan Ketua Badan Pengurus Pusat GKPMI Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Ketua II Pendeta Jos P. Padoma. Gereja hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai spektrum garam dan terang dunia karena gereja dituntut untuk mampu mengimplementasi dan mengaktualisasi tugas dan panggilannya dalam bingkai tripanggilan gereja, yaitu gereja yang bermatriark, gereja yang berkononia, gereja yang berdiakonia. Dalam konteks kehidupan bergereja, panggilan dan pelayanan gereja harus menyentuh dan memberikan makna pada 3 aspek panggilan gereja dimaksud.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Fakfak Muhammad Uswanas dalam sambutannya mengatakan upaya dari pihak gereja dipandang penting untuk sukses tidaknya suatu pembangunan pada satu daerah karena gereja dan pemerintah adalah partner. Tugas gereja adalah untuk mendoakan pemerintah karena pemerintah adalah utusan dan wakil Allah sehingga menjadi tugas bersama untuk membangun rakyat. Usai menyampaikan sambutan, Bupati Fakfak Muhammad Uswanas membuka Rakerda 2 GKPMI Papua Barat yang ditandai dengan pemukulan tifa tumor dengan selanjutnya menyematkan tanda peserta secara simbolis kepada 2 orang peserta. Pak, ini mari sini, Pak. Selama 10 tahun di Fakfak saya pukul peresmian seperti itu. Di gereja, di masjid, dimanapun. Itu tari tumor, tari kemasyarakatan yang diberkati Tuhan untuk daerah. Sebelum memasuki rapat-rapat pleno rapat kerja, peserta mengikuti seminar singkat dengan materi tentang hubungan spiritual dengan kesehatan mental yang disampaikan oleh Bunda Yos Atanai, seorang pakar bimbingan konseling kesehatan mental. Dilanjutkan dengan rapat pleno rapat kerja daerah kedua GKPMI Papua Barat tahun 2021. Hadir pada Rakerda kedua tahun 2021, peserta anggota Badan Pengurus Pusat GKPMI Papua Barat 1 orang, Badan Pengurus Daerah GKPMI Papua, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta utusan dari beberapa jemaat GKPMI di Sorong Kota, Raja Ampat, Manokwari, Kaimana, Sorong Kabupaten, dan tuan rumah Fakfak. Dari Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pohon kayu putih sejak lama telah dikenal sebagai bahan baku minyak kayu putih. Di Kabupaten Fakfak, potensi ini mulai nampak mendongkrak pendapatan petani di distrik Bumerai, Kabupaten Fakfak. Usaha penyulingan minyak kayu putih dari bahan baku pohon kayu putih saat ini telah diseriusi oleh kelompok karya mandiri yang diketuai Albayan Iha dan dibantu para petani penggarap bahan kayu putih di Kampung Bumi Moroh Indah, Distrik Bumerai, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Albayan Iha ketika ditemui TVRI menjelaskan bahan baku diperoleh dari kebun petani yang menggunakan lahan tidur yang dikelola oleh anggota kelompok karya mandiri. Petani sementara yang kita manfaatkan lahan-lahan yang menjadi lahan tidur dan juga menjadi lahan daripada para petani, tapi lahan dari pemilik hak wilayah yang ada di seputaran distrik Bumerai. Lanjut Albayan Iha, petani penggarap kebun kayu putih menyiapkan bahan baku untuk penyulingan dengan kapasitas ketel penyulingan 50-70 kg. Menghasilkan minyak kayu putih sebanyak 500 sampai dengan 1000 ml. Sejak dimulainya usaha produksi, kata Albayan Iha, Ketua Kelompok Karya Mandiri telah memproduksi minyak kayu putih sebanyak 18 liter dan laku terjual. Satu tangki yang berapa kilo? Bahan bakunya 50-70 kilo. Kalau 50 kilo ukurannya standar, kita mendapat setengah liter. Setengah liter hasil sulingan minyak kayu putih. Dapat itu sekitar 12 liter, tapi sudah ada pesanan sudah habis terjual, tinggal ada sekitar 800 ml. Kelompok karya mandiri di Kampung Bumi Moroh Indah, Distrik Bumerai dalam tahun 2020 lalu dibantu peralatan penyulingan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak dan juga mendapat support konsultan Green Economic Growth. Dari Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Tugu Pepera atau Tugu Penentuan Pendapat Rakyat yang berada di Provinsi Papua Barat kini tidak terawat dengan baik. Terlihat bangunan sudah usang dan tertutup dengan rumput.
Tugu Pepera yang berada di Provinsi Papua Barat dibangun di Kabupaten Manokwari. Tugu tersebut berada di halaman eks kantor Gubernur Papua Barat. Tugu yang diresmikan oleh Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, pada tanggal 18 September 1969 hingga tahun 2021, Tugu ini telah berdiri selama 51 tahun. Sesuai dengan sejarah, Tugu ini dibangun untuk memperingati deklarasi penentuan pendapat rakyat atau peristiwa Pepera pada tanggal 29 Juli tahun 1969 di Manokwari. Namun monumen sejarah tersebut saat ini terlihat terabaikan akibat kejadian kebakaran yang terjadi di eks kantor Gubernur Papua Barat pada 19 Agustus 2019 lalu yang mengakibatkan tugu tersebut menjadi rusak. Saat ini yang terlihat hanyalah tugu yang berdiri tegak dan dikelilingi oleh rumput yang menjalar di sekitar tugu tersebut. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.